Shalom untuk teman-teman semua. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman dengan teman-teman semua dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 ya. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan langsung bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Seperti ini firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Baiklah, teman-teman semua, pada bagian ini firman Tuhan yang sudah saya bacakan barusan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang perumpamaan yang menjelaskan kebenaran tentang the kingdom of heaven. Seperti itu ya. Karenanya kita memperhatikan ada 2 hal yang mau disampaikan kepada kita. Ada 2 poin penting yang disampaikan kepada kita. Poin penting yang pertama itu tentang 2 contoh perumpamaan. Poin penting yang pertama ini tentang 2 contoh perumpamaan. Perumpamaan yang pertama itu ada di ayat 31 sampai ayat 32. Di sana tadi dikatakan, "Hal kerajaan sorga itu seumpama sebuah biji sesawi," ini singular ya, "sebuah biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya." Di sini kita melihat ada 3 pihak. 3 pihak yang terlibat. Yang pertama ada penabur, yaitu orang yang bekerja untuk menabur benih. Kemudian ada benihnya, yaitu sebuah biji sesawi, singular ya, sebuah biji sesawi. Dan yang ketiga ada kebun atau ladang, tempat benih itu akan ditaburkan di antara tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Selanjutnya dikatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Segala jenis benih ini plural ya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan ini kepada kita. Kata benih yang ada di ayat 32 ini adalah spermaton atau sperma dalam bahasa Yunani ya. Jadi dikatakan satu biji sesawi ini termasuk jenis benih ya. Satu biji sesawi ini termasuk jenis benih. Sekarang apa yang terjadi pada benih ini? Jawabnya, terjadi transformasi dari yang paling kecil ya, yang paling kecil mikroteron menjadi lebih besar dari sayuran yang lain, meizon. Ini dari kata megas. Jadi informasi yang kita ambil dari sini, terjadi transformasi, perubahan dari mikro dia berubah menjadi mega.
Melalui informasi ini teman-teman semua kita belajar, ingat ini tentang the kingdom of heaven, oke? Ini tentang the kingdom of heaven. Dan inilah pembelajarannya yang bisa saya temukan. Meskipun kerajaan sorga, the kingdom of heaven itu mungkin tampak di mata kita saat ini sebagai sesuatu yang sangat kecil. Mungkin itu tampak di mata kita sebagai sesuatu yang sangat sederhana daripada kerajaan dunia yang luar biasa besar di mata kita saat ini. Meskipun seperti itu tampaknya, perumpamaan ini mau mengatakan kepada kita, tapi akan terjadi perubahan, ya. Akan terjadi perubahan ketika biji sesawi itu bertumbuh, ketika benih itu bertumbuh. Teman-teman, apa yang menarik di sini adalah frasa sudah bertumbuh, ya. Sudah bertumbuh ini ada dalam bentuk pasif. Artinya apa? Artinya sesuatu harus bertindak, sesuatu harus bekerja untuk membuat benih itu bertumbuh hingga mencapai kematangan penuhnya. Itu poinnya. Sehingga dikatakan di kebun atau di ladang ini, ya, di kebun atau ladang ini, biji sesawi itu bertumbuh hingga mencapai kematangannya. Ini yang menarik, ya. Ini yang menarik. Bahkan oleh sesuatu, ya, oleh sesuatu dia berubah menjadi pohon. Oleh sesuatu, ya, dia berubah menjadi pohon. Teman-teman, sesawi ini termasuk tanaman yang tergolong sayur-sayuran, ya kan? Termasuk tanaman yang tergolong sayur-sayuran. Tetapi dikatakan oleh karena sesuatu, tanaman sesawi ini berubah menjadi pohon. Dan pohon itu menjadi satu-satunya tumbuhan di ladang itu yang dikatakan burung-burung datang untuk bersarang di cabangnya. Pohon itu menjadi tempat untuk tinggal burung-burung yang datang hinggap ke pohon itu. Nah, sekarang teman-teman semuanya, perumpamaan yang pertama ini perumpamaan yang pertama, ya. Perumpamaan yang pertama ini mau memberitahukan kepada kita ada tiga pihak yang terlibat, ya. Melalui tiga pihak yang terlibat tadi, perumpamaan ini mau memberitahukan kita yang pertama, pekerjaan kita di jalan Tuhan itu akan menjadi berkat. Amin. Sekali lagi saya ulangi, pekerjaan kita di jalan Tuhan itu akan menjadi berkat. Yang kedua, pekerjaan kita di jalan Tuhan itu akan menghasilkan manfaatnya pada akhirnya nanti. Itu akan menghasilkan bermanfaat pada akhirnya nanti. Dan yang ketiga, dalam konteks kerajaan sorga. Dalam konteks kerajaan sorga itu akan terwujud. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja, ya. Ada kuasa yang bekerja di sana. Memang kita harus akui, Mesiaslah yang akan menegakkan kerajaannya, ya. Mesiaslah yang akan menegakkan kerajaan, bukan kita. Tetapi melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengingatkan kita, pekerjaan kita punya peran di dalam pemenuhan kerajaan Tuhan itu. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada janji Tuhan. Apa itu? Kerajaannya akan diwujudkan. Kita menemukan itu, ada janji Tuhan, kerajaan Tuhan akan diwujudkan, kerajaan sorga akan diwujudkan. Dan dalam perwujudan kerajaan sorga itu, ya, perlu ada kesetiaan dari kita yang beriman ini, kesetiaan dari kita yang percaya ini untuk bekerja bagi Tuhan. Pekerjaan kita itu akan mengakibatkan, ya, janji-janji Tuhan terwujud karena perjanjiannya, bukan karena kekuatan kita, kuasa kita. Hanya karena kuasa Tuhan saja. Itu yang pertama. Selanjutnya perumpamaan yang kedua ini kita temukan dalam ayat 33, ya. Perumpamaan yang kedua ini kita temukan dalam ayat 33. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat
sampai khamir seluruhnya. Itu isi ayat 33 teman-teman semua. Baik, dalam perumpamaan yang kedua ini dikatakan ragi itu melakukan sesuatu, ya. Ragi itu melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan apa? Perubahan. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah saat ragi itu bekerja, ya, teman-teman. Saat ragi itu bekerja, tidak ada efek awal yang terlihat. Ketika ragi itu bekerja, kita tidak bisa melihatnya. Di sini permasalahannya teman-teman semua, ya. Di sini permasalahannya. Ketika Alkitab kita mengatakan Mesias akan segera datang. Alkitab kita bilang seperti itu enggak? Iya ya. Ketika Alkitab kita katakan Mesias akan segera datang, terjadi permasalahan. Apa permasalahannya? Banyak orang yang mencemooh tentang kebenaran itu. Banyak orang yang mengejek tentang ide kedatangan Mesias itu. Kedatangan Mesias yang kedua itu Alkitab katakan akan muncul pengejek dengan pemahaman mereka. Dunia tetap akan sama dulu, sekarang, dan nanti di masa depan. Tidak akan berubah dunia ini. Tidak benar itu. Dunia ini akan diubah semuanya. Mereka tidak percaya dan mereka mengejek kebenaran Alkitab ini. Saya mau katakan melalui perumpamaan ini, apa yang dilakukan oleh para pengejek ini adalah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena ketika kita menaruh ragi ke dalam adonan, kita tidak bisa melihat ragi itu bekerja. Ketika kita menaruh ragi ke dalam adonan, kita tidak bisa melihat ragi itu bekerja. Tapi ragi itu benar-benar ada di dalam adonan itu. Ragi itu ada di sana dan akan bekerja untuk mencipta perubahan. Itu kebenarannya. Kerajaan surga itu seumpama ragi katanya. Yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Teman-teman, singkatnya ragi itu akan mempengaruhi seluruh adonan. Benar ya? Ragi itu akan mempengaruhi seluruh adonan. Kerajaan sorga itu akan mempengaruhi seluruh dunia, seluruh hidupmu dan juga hidupku. Barulah sesudah itu kita akan melihat perubahannya. Itu poinnya. Baru sesudah itu kita akan melihat perubahannya. Ketika diletakkan ragi itu, kita tidak bisa melihat prosesnya. Nah, sekarang teman-teman semua, mungkin kita melihat ke dunia ini dan kita seakan-akan tidak menemukan bukti bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti, tapi kita harus sadar. Apa itu? Kita sedang hidup di dalam prophetic time. Itu yang perlu kita pahami, ya. Kita sedang hidup di dalam prophetic time. Artinya hal-hal yang sedang terjadi sekarang, hal-hal sedang bekerja saat ini terjadi menuju kepada penggenapannya. Sekarang mungkin kita belum melihat efek dari kerajaan Tuhan itu, ya. Mungkin belum terlihat efeknya. Tapi bagi orang-orang yang melek akan nubuatan, tapi bagi orang-orang yang berjaga-jaga, ya, bagi orang-orang yang berhikmat atau bijaksana, situasi sekarang memang sudah dekat. Alkitab menunjukkan tanda-tanda kepada kita. Kejahatan semakin merajalela, kasih semakin dingin, penganiayaan orang-orang yang percaya, banyak terjadi kemurtatan, menyebut yang benar salah dan yang salah benar, menyebut Injil Yesus diubah dan memberikan Injil palsu yang dianggap benar. Itu terjadi saat ini, ya. Itu terjadi saat ini. Semua ini adalah usaha untuk menjauhkan manusia dari tujuan Tuhan. Semua ini adalah usaha untuk menghalangi perwujudan kerajaan sorga. Semua ini adalah usaha untuk menjauhkan manusia dari kerajaan sorga itu. Tetapi itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil usaha-usaha itu. Melalui perumpamaan ini Tuhan mengingatkan kita. Melalui perumpamaan ini Tuhan berbicara kepada kita. Apa itu? Biarkan firman ini masuk ke dalam hati kita untuk bekerja, ya. Biarkan firman ini masuk ke dalam hati kita untuk bekerja seperti ragi itu yang akan mempengaruhi seluruh adonan, supaya
kerajaan Tuhan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Goalnya apa teman-teman? Goalnya kita semua menjadi individu, kita semua menjadi seseorang di mana firman Tuhan bekerja. Ya, Roh Tuhan bekerja, kebenaran Tuhan bekerja. Supaya kita semua menjadi manusia baru dengan pikiran yang terarah kepada kerajaan sorga. Supaya kita semua menjadi manusia baru yang berjalan bukan di dalam kesia-siaan pikiran dan keinginan kita, tetapi kita berjalan di dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama teman-teman. Ada 2 perumpamaan yang disampaikan kepada kita. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Pada poin yang kedua ini Tuhan Yesus mengajarkan, ya. Pada poin yang kedua ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Mesias akan mengajar memakai perumpamaan. Mesias akan mengajar memakai perumpamaan untuk memenuhi nubuatan para nabi. Itu bisa kita temukan dalam ayat 34 sampai ayat 35. 2 ayat yang terakhir dari firman ini. Teman-teman semua, khusus ayat 34. Ayat 34 itu mau menunjukkan kepada kita bahwa perumpamaan itu sangat penting. Ini perlu kita pahami. Perumpamaan itu sangat penting. Sehingga untuk bisa memahami perumpamaan itu butuh penerangan. Butuh penerangan ya. Maksud saya adalah penerangan dari Yesus. Bukan penerangan dari orang yang tidak percaya. Bukan penerangan dari orang yang tidak beriman. Yang kita butuhkan supaya kita paham perumpamaan itu penerangan dari Yesus itu sendiri. Firman Tuhan akan menjelaskan dirinya sendiri. Itu poinnya, ya. Itu poinnya. Bahkan kita tahu dari Alkitab kita, para murid Yesus sendiri yang sering mengikuti Yesus, mereka datang kepada Yesus. Benar kan? Mereka datang kepada Yesus dan meminta petunjuk Yesus untuk memahami perkataan Yesus. Sehingga dari sini kita belajar perlu ada minat teman-teman. Perlu ada minat yang serius untuk memahami firman Tuhan. Ini perenungan untuk kita. Apakah teman-teman memiliki minat yang serius untuk memahami firman Tuhan itu? Sampai sekarang ada enggak minat yang serius dalam diri kita? Selanjutnya, mengapa Yesus melakukan ini? Itu ya teman-teman. Mengapa Yesus melakukan ini? Mengapa Yesus menjelaskan dalam perumpamaan? Melalui ayat 35 Tuhan Yesus memberitahu kita. Yesus melakukannya sehubungan dengan komitmennya kepada nubuatan kenabian. Semua yang disampaikan Nabi sehubungan dengan Mesias, Mesias akan menggenapinya. Semua yang disampaikan Nabi sehubungan dengan Mesias, Mesias akan memenuhinya. Sekarang, kenapa Mesias disebut akan berbicara dalam bahasa perumpamaan? Tujuannya apa? Memang tidak disampaikan di sini, ya, tidak disampaikan kepada kita. Kemungkinan teman-teman, kemungkinan ini untuk mentes siapa yang berkomitmen dan siapa yang tidak. Kemungkinan ini untuk melihat siapa yang punya minat untuk kerajaan sorga dan siapa yang tidak punya minat sama sekali dengan kerajaan sorga. Dan saya mau sampaikan kepada kita teman-teman semua, kata perumpamaan, ya, kata perumpamaan ini berasal dari istilah Ibrani yang berhubungan dengan pemerintahan. Sehingga pesannya apa? Pesan dari perumpamaan yang disampaikan Yesus itu penting. Pesan dari perumpamaan yang disampaikan Yesus tadi itu harus memerintah di dalam hidup kita. Pesan dari perumpamaan Yesus itu harus mengatur semua yang hendak kita lakukan, semua yang hendak kita ucapkan, semua yang hendak kita pikirkan dan segala sesuatunya Tuhan yang mengatur. Ya, firman Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tanpa memahami kebenaran tentang firman Tuhan, kita nggak bisa melayani Tuhan. Tanpa memahami kebenaran tentang firman Tuhan, kita tidak bisa mencapai tujuan Tuhan. Tanpa memahami kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa memahami kerajaan sorga itu, teman-teman semua. Kita nggak bisa. Masalahnya apa? Masalahnya kebanyakan orang-orang sekarang, ya saya sebut saja orang Kristen. Kebanyakan orang-orang Kristen sekarang ingin Tuhan melayani mereka daripada mereka melayani Tuhannya.
Saya ulangi ini. Masalahnya sekarang kebanyakan orang-orang Kristen ingin Tuhan melayani mereka daripada mereka melayani Tuhannya. Ingin Tuhan mengikuti mereka daripada mereka mengikuti Tuhannya. Ketika Tuhan memberikan kerajaan sorga kepada manusia, manusia menginginkan yang lain. Itu kebenaran kita bisa melihat dalam hidup kita mungkin atau hidup orang lain. Ketika Tuhan memberikan kerajaan sorga kepada manusia, kepada kita, manusia menginginkan yang lain. Karenanya kita perlu memperhatikan kebenaran ini. Apa itu? Saya mau katakan kepada kita semua. Penyembah berhala, tahu ya? Penyembah berhala tahu nggak apa tujuannya? Penyembah berhala itu tujuannya adalah keinginan mereka sendiri, kawan. Penyembah berhala tujuannya adalah keinginan mereka sendiri. Tetapi penyembah-penyembah Tuhan tujuannya adalah keinginan Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, teman-teman ada di kelompok yang mana? Apakah teman-teman masih saja mencari keinginannya sendiri sampai sekarang? Bahkan dalam ibadah ya. Apakah sampai sekarang teman-teman masih ingin mengatur Tuhan tentang apa yang ingin kita miliki, apa yang ingin kita terima? Bahkan dalam ibadah juga. Benar kita punya keinginan, tetapi sadari Tuhan punya keinginan. Di mana posisi kerajaan surga? Keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Tuhan punya keinginan. Perhatikan, Tuhan punya keinginan dan keinginan Tuhan adalah terwujudnya kerajaan surga di dalam hidup kita. Keinginan Tuhan itu dikatakan dalam bagian akhir ayat ini, keinginan Tuhan itu sudah ditetapkan sejak dunia dijadikan, from the foundation of the earth. Teman-teman, apa artinya ini? Ini ungkapan yang menarik, ya. Ini ungkapan yang menarik. Keinginan Tuhan sudah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Ini mau menunjukkan kepada kita tentang rencana Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu sudah aktif sebelum, di dalam, dan sesudah penciptaan. Saya mau tegaskan ini kepada kita. Rencana Tuhan untuk mewujudkan kerajaan sorga itu dimulai dengan mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Mesias, ke dalam dunia. Untuk menyerahkan nyawanya supaya semua manusia yang berdosa, yang percaya kepada anak tunggal Bapa itu, beroleh kehidupan yang kekal. Ini rencana Tuhan, teman-teman. Ini keinginan Tuhan. Ya, keinginan Tuhan. Goalnya apa? Melalui karya Yesus Mesias kita itu, melalui karya Yesus Mesias seluruh dunia itu, manusia bisa hidup sesuai dengan kehidupan kerajaan Tuhan. Teman-teman, kita perlu memahami, ya. Kita perlu memahami di dalam Yesus kita semua menerima anugerah kehidupan kekal, benar? Di dalam Yesus kita semua menerima anugerah pengampunan dosa, benar? Di dalam Yesus kita semua menerima anugerah keselamatan, benar? Ya, kehidupan kekal, saya mau katakan kepada kita, kehidupan kekal itu bukan hanya hidup tanpa akhir. Saya ulangi, kehidupan kekal itu bukan hanya hidup tanpa akhir, tetapi kehidupan kekal itu juga adalah kualitas hidup, ya. Hidup kekal itu adalah kualitas hidup sesuai karakter kerajaan sorga. Itu poinnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.